Ustaz Abbas, boleh langsung di-on mulai? Boleh, boleh. Silakan Kang Ferdi apa Kang Dada? Oke, baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan banyak-banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan nikmat kita hari ini, mulai dari kita membuka mata kita, mulai kita bisa melangkahkan kaki kita, bahkan sampai berkumpul di sore hari ini walaupun dalam keadaan daring ini hanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Tidak ada yang bisa memberi kekuatan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang kita punya yang paling ditunggu adalah kita nikmat iman. Yang kalau dibilang masih banyak di luar sana yang tidak merasakan nikmat iman yang seperti kita yang punya ini. Salawat salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Karena berkat beliau lah agama Islam ini bisa hadir di dalam diri kita, bisa hadir di tengah keluarga kita, bahkan sampai tersebar ke seluruh alam. Yang insya Allah akan kita jaga sampai akhir yaumil qiyamah nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan di hari ini kita buka dulu acara kita dengan basmalah 3 kali, shalawat 3 kali dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini acara perdana kita dari Dewan Pembangunan Masjid Al Karomah itu mengadakan acara menu Ramadan yang insya Allah akan setiap Ramadan kita akan lakukan. Caranya salah satunya adalah ngabuburit online. Yang insya Allah ngabuburit online ini acara menjelang buka puasa kita isi dengan tausiah-tausiah agama yang insya Allah akan diisi oleh ustadz-ustadz yang kalau dibilang kompetensi sesuai dengan bidangnya seperti itu. Insya Allah sore hari ini akan langsung dipimpin hostnya, akan langsung dipimpin oleh Ustadz Subi Abbas. Kemudian nanti alhamdulillah tengah kita sudah hadir Habib Muhammad Yunus Mansur. Siapin, insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Selanjutnya kami serahkan ke Ustadz Subi Abbas. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bi. Ya, terima kasih Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus nggak nih? Mudah-mudahan nggak ya? Alhamdulillah saya lancar. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Yunus Yapin yang insya Allah pada sore hari ini akan memberikan pencerahan tentang seputar Ramadan, keutamaan Ramadan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik dan kita mendapatkan ilmu serta nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah lah yang mengumpulkan kita walaupun lewat udara, walaupun melalui daring online. Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan majelis ini juga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta para keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamat.
Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Karomah, juga para pimpinan serta staf karyawan LP3I, baik Politeknik LP3I maupun LP3I kantor Keramat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam kehidupan, baik ilmunya maupun juga umurnya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru tahun ini mungkin karena kondisi pandemi juga ya yang katanya saya juga nggak tahu. Katanya belum menghilang dari muka bumi ini, khususnya di negara kita tercinta. Ya, nanti mungkin Habib Yunus akan menjelaskan itu ya secara teropong rohaninya seperti apa gitu ya. Beliau ini bisa meropong rohani juga batinnya. Mudah-mudahan nanti kita akan diberikan pencerahan juga oleh beliau apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi DKM Al-Karomah yang ada di kantor Keramat, ya LP3I Keramat, alhamdulillah tahun ini menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya yang rutin setiap tahun adalah tarawih, kemudian juga buka bersama, ya kurang lebih ada 40 sampai 50-an orang yang setiap hari berbuka di Masjid Al-Karomah di basement. Nah, tahun ini kami menambah beberapa kegiatan, diantaranya ngabuburit. Ngabuburit, kata Kang Damdam tadi, ngabuburit itu bahasanya Pak Teddy katanya. Nunggu maghrib, nunggu maghrib kira-kira gitu mungkin ya artinya Kang Teddy ya. Kemudian di samping ngabuburit, insya Allah walaupun belum bisa kita laksanakan setiap hari, tapi paling tidak dalam 1 minggu insya Allah akan kita laksanakan 2 kali ya Kang Dadang, 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian ada juga nanti kegiatan pesantren online. Ya, ini pun sudah kita siapkan juga beberapa narasumbernya. Kebanyakan narasumbernya juga dari luar, ya pakar-pakar remaja terutama ya. Mungkin ini nanti pesantren online ini yang paling banyak hadir atau yang paling banyak kita undang adalah remaja-remaja ya, remaja-remaja lulusan SMA, juga mahasiswa dan seterusnya. Mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya. Pada kegiatan ini, dan nanti puncaknya Masjid Al-Karomah akan menyelenggarakan juga sholat Idul Fitri ya 1442 Hijriah. Ini yang kita siapkan. Terima kasih kami ucapkan atas nama DKM Masjid Al-Karomah kepada khususnya Politeknik LP3I Jakarta, juga LP3I Kantor Keramat, para pimpinan serta teman-teman sejawat ya, karyawan kantor Keramat, ya, agak canggung juga saya nyebutnya nih, karyawan kantor LP3I Kantor Keramat, juga jamaah Masjid Al-Karomah, ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menginfakkan sebagian darinya. Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah bermanfaat untuk kegiatan ini. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, atau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama simak. Mari kita tawajudkan diri kita untuk mendengarkan dengan baik ilmu yang akan disampaikan. Kita tidak asing lagi, khususnya bagi jamaah Masjid Al-Karomah dan juga bagi keluarga besar. Demikian saya kira sebagai pengantar,
Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya untuk mendengarkan dan mengikuti acara ngabuburit yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Karomah kerjasama dengan Politeknik LP3I Jakarta dan LP3I Kantor Kerana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dadang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Bi, atas sambutannya. Selanjutnya, tidak waktu lama lagi kami persilakan kepada Habib Muhammad Yunus Yapin untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua di sore hari ini. Waktu di tempat kami silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha bil karim Ramadan samil alim minasyaitonir rajim. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala niran. Hadirin, dengar tidak? Halo? Dengar, Bi. Dengar, Bi. Dengar, Dengar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, Allah masih berkenan memberikan kita sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kesehatan ini dapat kita pelihara, kita syukuri sehingga ditambah akan kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikut dan juga umatnya yang setia. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang setia, yang kelak akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah doa-doa kita kemarin di bulan Rajab dan Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita sudah jumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang hari keempat, ada yang hari ketiga. Namun itu tidak jadi persoalan dan masalah. Yang penting bagaimana kita dapat menjumpai Ramadan dengan sehat walafiat, sehat badan, sehat iman, sehat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menunjukkan kebaktiannya kepada Allah Ta'ala, menjaga hak Allah, memelihara hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikut dan juga umatnya yang setia. Hadirin, Ramadan merupakan bulan yang istimewa, yang Nabi sampai katakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau antakuna sanatu kullahu Ramadan. Kalau saja umatku tahu keistimewaan, kehebatan, kemuliaan bulan Ramadan, pasti umatku akan berangan-angan dan minta kepada Allah agar sepanjang tahun dijadikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian kita telah paham apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka dari itu kita gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk selalu
menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik pun kecuali kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini hadirin rahimakumullah, oleh Nabi SAW dikatakan awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya itkun minan nar. Artinya di bulan Ramadan ini Allah tebar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya. Allah berikan kesejukan kepada orang-orang yang beriman untuk dapat melaksanakan ibadah saum dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut ulama bahwa rahmat kasih sayang Allah curahkan kepada kita untuk kita dapat menikmati Ramadan ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, dalam rangka Ramadan awal ini, mari kita pertahankan keyakinan, akidah, kekuatan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini jangan sampai berlalu tanpa ada hasil ketakwaan kepada kita semua. Karena apa? Karena dengan Ramadan ini tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah wajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan akhir daripada Ramadan adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Apa tanda-tanda orang bertakwa hadirin rahimakumullah? Yang pertama kata Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah berikan rizki dari tempat yang tiada dia duga-duga. Artinya Allah berikan dia, bukakan pintu jalan keluar agar kesulitan dan kesusahannya dapat meninggalkannya. Karena hanya Allah yang dapat berbuat untuk seorang dapat ditinggalkan oleh kesusahannya. Sebab yang namanya kesusahan itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan makhluknya Allah, kesenangan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka makhraja, Allah buat jalan keluar sehingga kesulitannya akan pergi meninggalkannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rizki dari tempat yang tidak dia duga-duga. Artinya banyak hal-hal yang membuat dia mendapatkan rizki daripada hal-hal sebetulnya dia tidak usahakan. Hadirin rahimakumullah. Satu kali ada seorang kawan yang dia memang alhamdulillah hadirin rajin, keluar 3 harinya, keluar 40 harinya, jalan kaki 4 bulan setiap tahun itu dilaksanakan. Padahal dia tidak punya urdu, usaha untuk dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan dia rizki dari tempat yang dia tidak pernah duga-duga. Allah berikan dia rizki dari hal-hal yang sangat mengejutkan dia. Contohnya hadirin rahimakumullah, ketika dia berniat untuk keluar 4 bulan. Beberapa tahun lalu India Pakistan, dia bilang sama saya, tidak ada tafakut, Bib. Saya bilang insya Allah, niat kau yang bagus, Allah akan jadikan niatmu itu sempurna. Maka tiba-tiba ada seorang yang datang kepadanya, kemudian menawarkan satu pekerjaan yang mudah, hadirin rahimakumullah, namun orang lain tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya itu, dan Allah berikan melalui orang tersebut rizki min haitsu la yahtasib untuk dapat dia berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh selama 4 bulan. Alhamdulillah. Yang kedua tanda orang takwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Tidak ada urusan dunia yang sulit.
apalagi urusan akhirat ketika seorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang ketiga, kata Allah dalam Al-Qur'an, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan bagimu al-furqan. Kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, dan mana yang haram. Kalau tidak ada ketakwaan, maka hari ini orang cari duit. Yang penting duit. Halal, haram, nomor berapa tahu. Yang penting duit. Yang penting duit. Maka hampir setiap hari kita saksikan berita-berita tentang ditangkapnya pencuri, ditangkapnya koruptor, orang-orang yang penghasilan besar, gajinya besar, namun tetap menjadi pencuri. Mengapa? Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, sehingga hati nuraninya tidak dapat menasihati dia untuk memilih mana yang Allah bolehkan dan mana yang tidak Allah bolehkan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ketika kita makan, ketika kita jajan, apa yang kita jajan, apa yang kita makan, pasti kita dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram. Hari ini hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan banyak orang berjual makanan dicampur dengan zat-zat yang haram, hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita tidak tahu itu halal atau haram, namun ketika akan masuk ke mulut kita akan merasakan sesuatu yang beda. Seolah-olah perut kita menolak akan makanan tersebut. Inilah akibat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah akan mengajarkan kita, in tattaqullaha yu'allimukumullah. Kalau kau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kamu. Hadirin, kami ini sekarang berada di daerah Yogyakarta. Keluar sudah hampir 6 bulan dalam rangka menghijrahkan anak-anak pang dari jalanan. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan kurang lebih 48 anak pang yang dihijrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mereka sedang ada di masjid, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tahu, anak pang ini hari ini mereka sudah dapat sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud 10 rakaat dengan 3 witir. Ketika kita tanya, kamu sholat duha sampai 10 rakaat, 12 rakaat, kamu baca apa? Maka anak itu menjawab, saya baca Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Inilah Allah kasih alim dia untuk mengamalkan amalan yang disunahkan baginda Rasul SAW, padahal ilmunya belum ada. Cuma baru dapat Fatihah dan 4 kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu mereka sudah hafal dan digunakan untuk sholat tahajud dan sholat duha. Alhamdulillah, ini maknanya yu'allimukumullah. Allah ajarkan kamu akan amal-amal akhirat, amal-amal yang membuat Allah dan Rasulullah cinta kepadamu. Nah hadirin rahimakumullah, demikianlah sekedar kultum ngabuburit sore Masjid Al-Karomah LP3I Pusat Jakarta. Sekian, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Habib Yunus yang telah memberikan nasihat pencerahan kepada kita, intinya bahwa
orang yang berpuasa itu ujung-ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nggak nih habibnya nih? Kang Dadang? Halo? Messi. Gitu ya. Bib, mungkin kita buka 2-3 pertanyaan ya untuk Insyaallah. teman-teman. Ya, teman-teman yang pengen puasanya berkualitas begitu agar bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun tadi. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu seputar puasa, dipersilakan. Ini waktunya sebenarnya sampai jam 5:30 nih, Bib. Ya. Assalamualaikum. Ini anak pang. Boleh Kargozari dulu, Bib. Nah, Boleh cerita. Kargozari dulu isi waktu. Cerita. Masya Allah, luar biasa hijrah di jalan Allah ya. Siapa namanya, Mas? Nama Saiful Bahri Saiful dari Bahri. Depok. Oh, dari Depok. Depok mana? Saya orang Depok. Depok Baru. Depok Baru. Oh, Depok iya, Baru. iya. Ini 40 hari pertama. Aduh. Ini 4 bulan pertama. Oh, 4 bulan, 4 bulan. Allahu Akbar. Boleh cerita sedikit gimana ceritanya? Kalau saya melihat di jalan-jalan itu, yang namanya PAM itu betul-betul menakutkan ya. Kadang-kadang kita pengen dakwah ke mereka, belum apa-apa udah takut duluan gitu. Gimana Lagi-lagi. cerita untuk bisa ikut program? Boleh cerita. Biar teman-teman Sebenarnya kalau dilihat dari orang-orang awam memang sebenarnya serem sih kalau ngeliat kata anak pang. Sebenarnya. Ya kalau ngeliat dari orang-orang awam, kalau setiap ngeliat anak-anak pang itu karena suka serem kalau ngeliat anak pang. Iya, betul, Oh, betul. hatinya baik. Karena hatinya baik. Oh, Masya Allah. Oh, hatinya baik, Ustaz Abbas. Iya, alhamdulillah. Ke Taskil. Ini ke Taskil di mana? Kalau saya pas taskil itu Siapa pas yang lewat pertama Facebook. kali ngajak? Ya, Ustaz Abbas? Siapa yang pertama kali ngedatengin Mas siapa tadi Saiful ya? Ya, Iya. Ipul. Itu ada teman dari kecil, Heeh. pas saya ngeliat di foto-foto profil itu, ngeliat dia udah bisa pakai jubah, pakai sorban, akhirnya saya tertarik sama dia. Gitu. Iya, Ya. iya yang Terus? tadi yang padahal bareng, kan dia udah bisa Hmm, bener duluan. iya. Kalau temennya itu dari kecil memang udah soleh ya? Agak, padahal bandel bareng sama saya. Tapi dapat hidayah Tuhan begitu ya? Iya. Akhirnya pas saya keluar dari tahanan, akhirnya dijemput sama dia, Mm-mm. dijemput. Mm-mm. Dijemput di tahanan. Iya, Terus? jemput, langsung diajak ke markas Kebon Jeruk, Bonjeruk. langsung diajak keluar 3 hari sama teman. Ya. Gimana kesan pertama kali keluar 3 hari? Ya tadi sih sempat kaget juga sih Mm-mm. pas ngikutnya itu. Heeh. Ya saya masih minder dari tinta aja. Masih minder sama digambar. Oh, iya. Gambar yang di kepala, yang di leher itu ya? Iya. Akhirnya pas saya udah masuk ke markas, ternyata ada yang lebih dari saya lagi. Iya, betul. Ada yang lebih dahsyat lagi ya? Iya, ada yang lebih dahsyat lagi dari saya. Alhamdulillah Mas Saiful sekarang dapat hidayah ya. Amin. Ini kembali lagi nggak ke masa lalu? Enggak ya? Ya, Balik lagi ke masa lalu. insya Allah sih jangan sampai balik Jangan. lagi. Iya. Alhamdulillah. Semoga Allah pelihara ya. Amin. Gimana kesannya setelah ikut beberapa hari, 40 hari, 4 bulan pertama ini? Ya alhamdulillah sih
hati juga merasa tenang juga. Tenang ya. Iya. Tenangnya kenapa? Ya senang aja bisa belajar bareng sama teman-teman, Belajar agama ya. sama teman-teman yang di jalan bisa belajar bareng juga. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Luar biasa. belajar bareng dah teman-teman. Saya nggak kebayang nih ya, nggak kebayang ya. Tadi saya cerita di perjalanan itu kadang-kadang tengah malam pulang kerja atau pulang dari mana begitu, melihat ada anak-anak pang itu luar biasa, menakutkan, menyeramkan. Padahal hatinya sebenarnya baik ya. Memang kita nggak boleh Suaranya nggak bagus. nggak bagus ya. Memang kita nggak boleh berprasangka buruk ya kepada siapapun ya. Ternyata kalau Allah berkehendak, bagi Allah amatlah mudah. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ya. Baik, terima kasih Mas Saiful. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya tentang seputar Ramadan atau tentang Mas Saiful begitu? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Ada? Halo? Halo? Saya mau jawab aja. Ada teman-teman yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau kasih hadiah nih. Saya punya Quran baru nih, ada 2. Hadiahnya apa, Pak? Al-Kamal. Al-Kamal. Mas Saiful atau Mas Saiful di mana? Selamat saya kirimin Al-Quran. Saya tinggal di Depok juga. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti ya. Insyaallah. Ya. Saya mau kasih hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu deh. Al-Qur'annya dulu. Tapi dengan pertanyaan ya. Pertanyaannya sebutkan 2 saja, 2. Ya, apa yang disampaikan oleh Habib tadi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan, yang duluan. Nih, Ya. lagi nih, anak jalanan nih, yang hidup di tong sampah kita sudah angkat, tuh Sabas nih. Nih, Ya, tatonya di badan-badan. Masya Allah. Oh, ini ada lagi nih. Iya, Ini banyak. tinggal di mana? Banyak ya. Bogor. Bogor. Lagi 4 bulan juga. Alhamdulillah insyaallah. Allahu Akbar. Yang pertama kali ngajak siapa nih, Mas? Siapa? Bogor, asli Bogor? Iya, Junaidi. Junaidi. Kang Junaidi, gimana kesan pertama kali diajak 3 hari? Oh, bingung aja. 3 hari itu ngapain? Pertamanya bingung, taunya, begitu. Malah ketagihan. Ya pertama sih badan pada sakit. Udah lama duduk dalam masjid. Kaki kadang tajos-tajosin. Gitu ya. Iya, badan pada sakit. Iya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah ya. Amin. Badan pada sakit, mungkin jin-jinnya pada keluar tuh ngamuk nih. Badan pada sakit. Iya. Baik. Terima kasih Kang siapa tadi? Jainal. Junaidi. Junaidi ya, mudah-mudahan Allah hidayahnya dan menjadi asbab hidayah. Ajak teman-teman kalau ke Depok itu banyak sekali itu ya. Iya. Berjalan itu. Boleh tuh sekali-kali datang ke Depok, ke Jakarta. Ajak teman-teman pang-pang itu untuk hijrah. Ya. Nanti ada teman-teman yang mau tanya? Ya. Ini kebetulan Ustadz Yunusnya lagi dakwah ke Jogja nih ya. Jadi banyak teman-temannya rupanya yang ikut ya. Ya, kalau ada teman-teman yang mau nanya-nanya dipersilakan juga. Yang tadi katanya minta pizza ada nih akhirnya. Pak Ferus mau nanya nih, Pak Ferus.
Belum, Ustaz. Baru join, baru habis rapat di sebelah. Baru join. Oke. Baru Ya udah, join. hadiah tadi pertanyaannya. Pertanyaannya untuk orang pertama, hadiahnya Al-Qur'an. Al-Qur'annya masih baru. Ini Al-Qur'annya ada translator per kata, kemudian ada terjemah per kata, ada tajwid warna juga nih, Masya Allah ya. Pertanyaannya, tolong sebutkan 2 ciri orang yang bertakwa tadi. Silakan, siapa cepat, siapa dapat. Kang Dadang nggak boleh jawab ya. Ada yang bisa jawab? Halo? Nggak mau dikasih Al-Quran mungkin ya Pak Dadang ya? Atau kita kasih hadiah yang lain Pak Dadang? Kang Dadang, kasih hadiah apa nih selain Al-Quran? Yang udah pada punya semua Al-Quran ini. Hadiahnya motor Vario kali maunya. Oh gitu. Kalau enggak, Dadang punya emas tuh ya. Kang Dadang, ya silakan yang bisa jawab dikasih hadiah emas 0, berapa tadi? 0,25 atau 0,025? Mana nih Kang Dadang? Kang Dadang, halo? Bapak Ibu ada yang mau jawab pertanyaan? Bebas, nih ada lagi nih yang lebih serem. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Oh, Ustaz. Masya Allah. Ini dari mana nih? Cianjur. Oh, Cianjur. Oh, Cianjur. banyak kan ya, orang Jawa Barat ya. Ini gimana ceritanya mukanya bisa kayak gitu tuh, Kang? Siapa namanya? Agus. Kang Agus. Gimana ceritanya kok mukanya bisa kayak gitu? Panjang Awal- ceritanya. Panjang aja ceritanya. Panjang ceritanya. Kita udah pakai sorban, Masya Allah, luar biasa. Harus 3 hari bareng Pak Abbas. Nanti Oh, gitu. apa ceritanya? Iya deh, nanti ditemenin sama terus nih, Insya Allah. Siap nanti ke ala ke Pak Peru siap. Kang Agus, boleh cerita sedikit tentang awal ikut hijrah? Ikut Ya, jamaah hijrah diajak temen jalan dulu. teman jalan yang teman nakal juga. Iya, temen nakal juga. Bayu. Udah hijrah duluan. Dia udah hijrah duluan. Terus kesannya? Ya, kesannya lebih tenang aja. Tenang. Iya. Lah, emangnya di PANG itu nggak tenang? Saya melihat orang-orang PANG itu, teman-teman yang dari PANG itu hidupnya pada tenang-tenang gitu, kelayaban kemana-mana malam-malam. Pura-pura tenang itu. Pura-pura tenang. Ya? Ternyata nggak katanya. tenang ya? Sekarang tenang beneran. Oh, pura-pura tenang. Jadi nggak tenang ya? Tapi Tenang. begitu kenal agama jadi tenang gitu ya? Tenangnya tenang beneran. Alhamdulillah. Belajar. Ini udah program berapa? Abbas, ini muka kulitnya yang kulit aslinya itu nggak kelihatan, hitam semua. Sekarang setelah wudhu, kulitnya nampak kelihatan. Allah. Tadinya nggak kelihatan mukanya. Allah. Panas-panasan mulu. Dia kan mainnya di jalan panas-panasan. Sekarang kelihatan cerah ya karena wudhu tadi ya. Pengaruh wudhu ya. Bayangkan
wudunya bukan hanya kali sehari, tapi mungkin juga ditambah wudu tahajud, ditambah wudu baca Quran ya. Iya. Kang Agus bisa baca Quran kan? Orang Cianjur biasanya backgroundnya pesantren nih. Bisa baca Iya. Quran. Sedikit. Sedikit. Coba kita pengen dengar baca Fatihahnya lah. Boleh nggak? Baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Bacaannya. Saya yakin kalau orang Cianjur itu biasanya punya background pondok pesantren. Di sana banyak ulama masalahnya ya. Betul, betul. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Kang Agus, Ya. boleh kasih nasihat sedikit buat kita nih. Gimana supaya kita pun ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Silakan Kang Agus. Iya. Sering-sering keluar aja tadi. Sering keluar, Nah, temuin misob, silaturahmi. Biar iman kita naik lagi. Biar dia kendor. coba 6 sifatnya lah, 6 sifatnya. 6 sifat. Kita ditargim. Sebelum masih belum apa semua. Yang udah hafal yang mana tuh? Yang satu aja. Apa tuh yang satu? Yakin akan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuan la ilaha illallah apa? Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan padam untuk sifat ya. Baik, terima kasih. Allahu Akbar, ini luar biasa. Teman-teman kita ini, saudara-saudara kita yang baru saja mereka hijrah dari kegelapan cahaya dan kegelapan ilahi, mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa diberikan kekuatan. Ini baru nangkap 3 hari nih di jalanan. Batman, mukanya kayak Batman. Ada lagi nih. Stoknya banyak sekali nih Ustaz Habib Yunus. Iya. Ini namanya siapa nih? Iwan. Iwan. Dari mana Kang Iwan? Dari mana? Asli dari Jakarta, Jakartanya mana? di Tebet, Kasablanka. Ada orang Tebet gak di sini? Teman-teman, ada orang Tebet gak di sini? Ikut dakwah, belajar agama. Iya. Berapa lama? Ikut sama Habib Yunus di sini ya. Oh, udah berapa lama ikut Habib Yunus? Ini baru juga jalan 3 minggu. Lagi gerak 4 bulan. Doain aja, Sat. Amin, amin. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah ya. Amin. Sholatnya nggak pernah tinggal lagi sekarang ya. Udah enggak ya. Insya Allah 5 waktu. Jamaah. Baca Qurannya udah lancar belum? Masih belum, ya belum nyampe Al-Quran. Lagi belajar ikut.
Kapan-kapan mampir ya ke LP3I ya. Di LP3I Insyaallah. banyak Al-Quran, nanti saya kasih Al-Quran. Ya. LP3I tahu? Atau mau Tahu. kuliah di LP3I? Hah? Mau kuliah di LP3I? Insya Allah ya. Ini SMA-nya belum lulus. Baru tamat SMP ya? Iya, Baru tamat SMP. kelas 2 berhenti. Jangan tinggal sholat ya. Terus dakwanya diterusin. Sampai kapan? Dakwanya sampai kapan? Sampai mati. Baik. Ya, Terima kasih. Terima kasih Habib. Karena nggak ada yang nanya, rupanya tadi yang dijelaskan oleh Habib cukup jelas dan gamblang sehingga nggak ada teman-teman yang perlu nanya lagi. Atau mungkin sebagian ibu-ibu ya terutama lagi pada sibuk mempersiapkan buka untuk suami dan anak-anaknya mungkin. Ya, saya kira mungkin ditutup dengan doa ya Kang Dadang ya. Bib, silakan ditutup dengan doa. Kalau mau ada tambahan lagi silakan. Ya, ada tambah sedikit. Baik. Kita orang Muslim, kita sudah sholat, kita sudah puasa, zakat, haji. Lalu kerja kita apa sebagai Muslim? Nah, ibarat polisi itu udah ada pangkat, ada polda, ada polres, ada nama polisi. Kerjanya apa dia? Kita sebagai Muslim udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji. Kerjanya apa? Kalau bukan dakwah ilallah. Kerjanya adalah mengajak manusia kepada Allah SWT sesuai doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan artinya kerja. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat pada mereka. Siapa? Nabi-nabi, syuhada, solihin, dan aulia. Apa kerja mereka? Kerja mereka dakwah ilallah. Inilah yang membuat agama menjadi tersebar dan diamalkan oleh seluruh umat manusia, adanya dakwah. Mari kaum muslimin yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, kita kerjakan kerja kita, yakni dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang kepada Allah, kita ajarkan taklim wa ta'allum. Setelah taklim wa ta'allum ada zikir ibadah, setelah itu ada khidmat, kita ajak ngopi dan ajak makan mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Doa dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Jazakallah Habib Yunus yang telah memberikan Ustaz. Terima kasih banyak. Kapan-kapan ke LP3I. LP3I siap. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Mari sama-sama. Kang Dadang masih ada nih Kang Dadang? Halo, Kang Dadang masih ada? Kayaknya sinyal live group kayaknya tadi sih. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah gabung di link Zoom ini di acara ngabuburit ya yang sesi pertama. Insya Allah tanggal berapa yang kedua? Tanggal 18 akan hadir juga Ustadz Ahmad Syekhu ya, Ustadz Ahmad Syekhu Al-Hafiz. Kita juga sebagai khatib di Masjid Al-Karomah juga dan sering juga memberikan tausiah. Insya Allah kita bisa semua di hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 18 April. Terima kasih Bib. Mari sama-sama teman-teman kita baca istighfar 3 kali, kemudian kita Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Baik. Selamat menunggu buka puasa. Di sana jam berapa, Bib? Di sana sudah jam berapa? 29 sekarang. Sebentar lagi maghrib. Masya Allah. Lebih cepat, Kalau 15 menit. Ya, Siap ya, Bib. ya insya Allah. Bib. Ya, ya jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Ya, amin. Ini udah 6 bulan bergerak nih. Masya Allah. Bulan ya? Salam sama Amirnya, Bib. Salam Ya, sama Wah, itu amin Pak Arif Wali. Amirnya, Masya Allah. Salam, Bib. Semuanya, Bib. Ya, amin, amin. tahun nih, Bib. Seumur hidup sampai kiamat. Sampai kiamat, sampai mati dalam dakwah. Amin, Allah. Amin. Ya, Mantap. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ada di Keramat boleh merapat nanti ke Masjid Al Karomah buka